wabarakatuh. Kami dari kelas 643A03 di sini akan menjelaskan terkait proyek Based Learning perpajakan. Perkenalkan, saya Bu Anindya Safitri. Perkenalkan, nama saya Dodi Dayani. Perkenalkan, saya Tara Yustiani. Perkenalkan, saya Dinalika Mujara Putri. Apa itu pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan atau PBB-2? Apakah teman-teman sudah pernah mendengar terkait pajak tersebut? Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang pengenaannya terhadap tanah dan bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak. Pajak bumi dan bangunan juga dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh perseorangan atau badan. Objek pajak ini terdiri dari misalnya rumah, apartemen, rumah susun, pabrik, hotel, tanah kosong, dan sebagainya. Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan menjadi dasar pengenaan PBB. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur pengalihan pengelolaan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan menjadi wewenang pemerintah daerah. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyebutkan bahwa objek PBB adalah bumi dan atau bangunan yang memberikan keuntungan dan atau manfaat ekonomi bagi pemilik atau yang menguasainya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menjelaskan tentang cara penghitungan pajak yang ditetapkan berdasarkan tarif dan NJOP objek pajak tersebut. Tarif PBB umumnya sebesar 0,5% dari NJOP yang dikenakan dengan perhitungan berdasarkan NJOP atau NJOTKP. NJOP-TKP adalah batas NJOP yang tidak dikenakan pajak dan ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya PBB terutang melalui penerbitan huruf A SPPT atau huruf B SKP PBB dengan menggunakan nilai jual objek pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf A SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diterbitkan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik. Ayat 2 SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun setelah berakhirnya tahun pajak PBB terutang. Ayat 3 menerbitkan SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Ayat 9 ayat 1 SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf A diterbitkan untuk 1 tahun pajak. Ayat 2 penerbitan SPPT dilakukan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh subjek pajak atau wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh subjek pajak atau wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penilaian lapangan. Ayat 2B dalam hal hasil penilaian lapangan atas SPOP yang disampaikan oleh subjek pajak atau wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan data objek pajak yang diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan. 40 ayat 1 SPPT yang telah diterbitkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf A disampaikan kepada wajib pajak A secara langsung dengan diberikan tanda terima penyampaian SPPT. B. Melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. C. Melalui saluran elektronik tertentu dengan bukti pengirimannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. SPPT yang disampaikan melalui saluran elektronik tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan syarat wajib pajak telah memilih dan menyetujui menyampaikan SPPT berbentuk elektronik melalui saluran elektronik tertentu ke alamat pos elektronik wajib pajak. 3. Dalam hal wajib pajak telah memilih dan menyetujui
menyetujui cara menyampaikan SPPT melalui saluran elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 SPPT yang disampaikan melalui saluran elektronik ke alamat pos elektronik wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Keempat, persetujuan cara menyampaikan SPPT melalui saluran elektronik tertentu oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan pada saat wajib pajak menyampaikan SPOP ke Direktorat Jenderal Pajak. Kelima, dalam hal wajib pajak tidak memilih dan menyetujui menyampaikan SPPT melalui saluran elektronik tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 SPPT yang disampaikan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A atau huruf B. 40 penyampaian SPPT bagi wajib pajak yang telah memiliki cara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 untuk tahun pajak selanjutnya dilakukan melalui saluran elektronik tertentu ke alamat pos elektronik wajib pajak. Dalam hal yang diperlukan pada wajib pajak, kita itu dapat mengunduh SPPT yang diterbitkan dalam bentuk elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1A di laman Direktorat Jenderal Pajak. Tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak merupakan tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT dalam hal yang disampaikan secara langsung. Tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman dalam hal yang disampaikan melalui pos, perusahaan, jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Tanggal pengiriman melalui saluran elektronik tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, PBB terutang berdasarkan SPPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf A harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Dalam hal PBB terutang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan STP PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau menerbitkan surat ketetapan pajak atas dasar pajak. Berikut merupakan data PBB P2 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah. Diketahui nama wajib pajak yaitu Bapak Suharjanto, kemudian alamat wajib pajak yaitu di Komplek SMKN 2 dan letak objek pajak yaitu di KO Bumi Asri. Dengan spesifikasi objek pajak sebagai berikut. Objek pajaknya yaitu berupa bumi dan bangunan dengan luas masing-masing 60 meter persegi untuk bumi, 21 meter persegi untuk bangunan. Nilai jual objek pajak per meter persegi yaitu sebesar Rp1.147.000 untuk bumi dan Rp968.000 untuk bangunan. Dengan tarif nilai jual kena pajak sebesar 30% dan PBB terhutangnya sebesar 0,5%. Selanjutnya, bagaimana cara perhitungan SPPT PBB dari data pajak yang sebelumnya telah diuraikan? Untuk rumus perhitungan PBB P2 yaitu tarif dikali persentase nilai jual kena pajak dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Maka perhitungannya yang pertama yaitu dengan mencari total NJOP dengan cara luas objek pajak dikali NJOP per meter persegi. Dari data sebelumnya maka diperoleh nilai sebesar Rp89.148.000. Selanjutnya kita akan mencari terkait dasar pengenaan pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar pengenaan pajak yaitu persentase NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Dari data sebelumnya, nilai jual kena pajak sebesar 30% dan NJOP TKP bernilai 0. Maka langsung saja dimasukkan NJKP 30% dikali dengan total NJOP sebesar Rp89.148.000 dikurangi 0, maka diperoleh nilai sebesar Rp26.744.400. Yang terakhir yaitu menentukan besarnya PBB P2 terhutang. Langsung saja dari data sebelumnya tarif PBB P2 sebesar 0,5% dikali dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp26.744.400, maka diperoleh nilai sebesar Rp133.722. Lalu, bagaimana ya tata cara pengisian SPPT PBB? Pengisian
SPPT PBB atau biasa disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Di sini ada NOP. NOP ini nomor objek pajak. Untuk nomor 36 ini merupakan kode provinsi, selanjutnya 19 kode kota kabupaten, 090 kode kecamatan, 007 kode desa atau kelurahan, 011 kode blok, 3927 nomor urut. Yang terakhir, angka terakhir ini 0 ini merupakan kode khusus. Selanjutnya di sebelah sini ada tahun. Tahun ini merupakan tahun terbitnya SPPT PBB yaitu tahun 2024. Selanjutnya di bawah ini ada letak objek pajak. Letak objek pajak ini merupakan lokasi tanah atau bangunan yang menjadi objek suatu pajak. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Selanjutnya ada nama dan alamat wajib pajak. Nama dan alamat wajib pajak ini merupakan nama pemilik atau pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak. Biasanya, nama dan alamat wajib pajak ini sama dengan letak objek pajak. Jika tidak sama, berarti seseorang tidak menempati letak objek pajak tersebut. Sini ada objek pajak bumi dan bangunan. Untuk bumi itu luasnya 60 meter persegi, untuk bangunan 21 meter. Selanjutnya ada kelas pajak. Kelas pajak ini merupakan kelas yang sesuai penilaian pemerintah atau kelas tanah dan bangunannya sesuai peraturan pemerintah ya teman-teman. Selanjutnya ada NJOP atau nilai jual objek pajak per meter persegi. Untuk bumi sebesar 1.147.000, untuk bangunan sebesar 968.000. Selanjutnya ada total nilai jual objek pajak. Nah, total NJOP ini didapatkan dari hasil perkalian luas meter persegi dikali NJOP per meter persegi. Didapat untuk bumi sebesar 68.820.000, untuk bangunan 20.328.000. Selanjutnya di bawah ini ada perhitungan dasar pengenaan PBB. Selanjutnya ini ada pajak yang harus dibayarkan sebesar 133.722. Di bawah ini ada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo ini merupakan tanggal yang telah ditetapkan. Nah, pajak ini harus dibayar sebelum tanggal tersebut. Jika tidak segera dibayarkan, maka akan dikenakan denda. Untuk tanggal jatuh tempo Bapak Suharjanto yaitu 31 Oktober 2024. Selanjutnya untuk tempat pembayaran, teman-teman bisa memilih pembayarannya misalnya di Bank BJB, Kantor Pos, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, Link Aja, GoPay, OVO, Traveloka, dan Blibli. Untuk pengesahan penerbitan SPPT ini harus ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kemudian untuk Bapak Suharjanto, SPPT ini diterbitkan pada tanggal 26 September 2024. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.